Stand by bunker in. Oke. 10 seconds, stand by countdown. 8, 5, 4, 3, 2. Masih bersama Billy Boon di Ngobrol Pagi. Oke, tadi kita udah bicara mengenai bagaimana seorang Billy Boon ini ternyata dari SD sudah punya passion mengenai brand atau Udah merek tahu gitu apa ya. yang Jadi dimau dari bahkan. kecil udah tahu maunya apa dan itu menjadi sesuatu yang mendorong sampai dengan sekarang ternyata sukanya di branding gitu. Tapi kemudian Billy menulis buku yang on top gitu. Tell us a little bit about the book. Kenapa menulis buku? Wah, kalau kalau kenapa nulis buku sebenarnya kalau jujurnya itu adalah buat keren-kerenan. Buat keren-kerenan? Karena zaman dulu memang yang teman-teman saya kayak Yoris, Rene segala macam belum nulis buku gitu. Yeah. Dan memang nggak kepikiran mau nulis buku. Saya waktu itu baca buku aja nggak suka. Ya, Males ngantuk. iya baca buku nggak suka dan waktu itu selalu baca buku referensinya buku luar semua gitu karena memang penulisannya lebih enak segala macam Yeah. gitu. Nah waktu itu saya cuman berpikir ada time ya saya umur 26 jadi GM. Terus kemudian temenan dengan banyak atlet top, selebriti segala macam yang wah kita asik-asikan lah gitu ya. Dan waktu itu saya cuma mikir yang oke, cita-cita kecil udah kecapai nih jadi pimpinan perusahaan megang brand keren. Iya. Ya kan udah kecapai. Ngapain lagi ya? Nah, di situ mikir yang kalau ke toko buku ngeliat ada buku terus kemudian Billy Boon author kayaknya keren ya. Oke nih. Jadi waktu itu jujur Oke. belum ada kemikiran untuk berbagi gitu. Nah, setelah saya waktu itu udah mimpin perusahaan dan saya ngelihat banyak yang kenapa di tim saya itu ketika meeting datangnya telat. Ketika meeting mereka saling gontong-gontongkan ide. Yeah. Nggak open minded, merasa dirinya paling benar dan banyak lagi. Di samping itu juga ketika saya ketemu direktur pemilik perusahaan banyak yang kok kayaknya humble banget, kok kayaknya begini. Nah, akhirnya saya berpikir, kenapa banyak orang-orang yang stuck di lower atau middle management. Yeah. Nah, akhirnya saya balik berpikir, baca buku, akhirnya saya ngeliat, wah ini kayaknya didikan keluarga yang, ya itu tadi ya, value-value dalam keluarga, maupun yang dari pendidikan yang saya dapetin, akhirnya bilang, oh kenapa nggak gue share aja, gitu. Jadilah buku yang on top. So, satu hal yang berperan penting dalam kesuksesan adalah personality. Yes. Yeah. Jadi kalau buku yang on top di summarize, itu adalah know your passion. Kita harus tahu apa passion kita, apa yang kita cintai, ya bukan keinginan ya. Iya. Apa yang kita cintai. Yang kedua adalah kita harus mampu dream big, ya bermimpi besar. Yang ketiga adalah attitude. Attitude, jadi Karakter. kan karakter, Yes. kepribadian. Yes. Kepribadian, karakter itu memang ya kita secara pasif kemudian tumbuh punya begitu atau bisa kita desain? Can we design our character? Itu kita bisa mendesain atau enggak kepribadian kita seperti apa? Bisa, tapi waktunya lama. Oke. Gitu. Jadi kalau banyak yang bilang Mas Billy, ya oke nulis kayak begitu itu kayaknya kesannya perfect segala macam. Itu teori apa bukan? Enggak, bukan. Semua yang saya tulis di buku itu saya lakukan. Jadi kalau buat teman-teman baik saya, my PA, my tim di kantor segala macam itu saya ada di TV, ada di luar exactly sama. Gitu. Nggak ada pencitraan, nggak ada segala macam di even my Twitter juga kalau lagi mau ketus aja gitu ya. Yeah. Tapi intinya kenapa saya bisa seperti itu? Karena memang dari kecil lagi udah dididik. Dari Balik kecil. Jadi lagi. kalau saya bilang kita harus open minded gitu ya. Emang dari kecil udah open minded gitu. Dari dididik. Saya harus tegas. Dari kecil memang saya udah diajarin tegas. Jadi kayaknya Mas Billy ini dia tahu betul strong points-nya ada di mana gitu. Tapi yang saya penasaran adalah dari tadi kan kalau kita dengerin positif gitu ya, you're an optimist. Tapi what is your weak character gitu ya? Pasti Bagian-bagian ada yang sisi-sisi lemah dari yang kegagalan lemah juga ya. apakah ada gitu? Harusnya sih ada lah ya. Oh iya banyak gini. ha. Mungkin kita satukan persepsi dulu bahwa banyak orang kalau nanya yang Mas Billy kegagalan terbesar apa gitu. Saya bisa jawab kayaknya nggak ada. Oke. Apakah sombong? Bukan sombong. Itu cara pandang gitu. Iya, exactly, cara pandang. Cara pandang. Saya ngelihat gini, kalau misalnya yang tadi saya bilang, sukses dan kegagalan itu harus dilihat dari hal-hal kecil. Iya. Jangan dilihat cuman gedenya doang. Iya. Jadi misalnya banyak orang yang janjian telat 1 menit, itu dia nggak anggap gagal. For Iya. me, it's a fail. It is a failure for me that day. Jadi bedanya adalah ketika seseorang tidak menyadari kegagalannya, dia turun 1 poin kan, dia nggak sadar, karena nggak sadar dia akan terus terjerumus sampai suatu kali ini kepentok
Yeah. Suatu event dia merasa ini gagal besar. Yeah. For me setiap hari ketika gagal 1 menit saya perbaiki. Besok kan gagal. Jadi kegagalan saya jutaan kali, Yeah. tapi nggak pernah sampai terpuruk. Itu Harus ada kegagalan. kedisiplinan dari diri kita sendiri juga ya. Kesadaran dan ya Kesadaran. komitmen ya. Awareness, Komitmen untuk Itu cara pandang seperti itu dipilih secara sadar Enggak. atau enggak? Enggak. Awalnya enggak, tapi karena sering ditanya kayak begini jadi akhirnya kenapa ya? Oh mungkin karena sudut pandangnya berbeda gitu. Kayak gitu-gitu. Mas Billy, kalau kita berbicara mengenai yang on top itu mungkin yang ada di pikiran adalah umur 20-an sampai dengan 30-an gitu. Tapi definisi yang itu sendiri sampai kapan sih? Karena enggak, bukan maksudnya begini. Yang at heart masih bisa dihitung Iya, nggak? iya, bisa. Siapa Billy yang menentukan yang itu berapa gitu. Maksudnya gini Mas, kayak misalnya nih, ada orang yang Wah belum 40 enggak, masih young. Oh iya, oke. jadi misalnya nih, Silakan, pengen Bang. berkarir di dunia pekerjaan gitu, tapi kan tidak menutup kemungkinan yang Iya. namanya usia itu di Indonesia kadang-kadang orang masih melihat dari usia, tidak bisa melihat dari skillnya. Padahal Siapa harusnya tuh yang bisa ngomong dilihat. gitu siapa? Siapa yang ngomong Dasar gitu? Gimana buat mereka yang mungkin, kalau Mas Billy kan memang udah sadar passionnya dari kecil, tapi ada yang baru sadar di usia 25, 27, tapi kemudian, oh iya nih saya pengen jadi direktur gitu. Apakah ada tips-tips, ada trik-trik Ada yang kata bisa... terlambat nggak ya? Nggak Jangan-jangan nggak gitu. Nggak ada lah, Oh, nggak gitu. ada kata terlambat lah. Maksudnya kalau saya punya prinsip dan sering ngobrol gitu ya dengan banyak orang itu apa ya hidup ini cuma sekali gitu ya. Yeah. Hidup cuma sekali. Daripada kita ngerjain sesuatu yang nggak kita suka tiap kali. Jadi kalau ngeliat di Twitter nih tiap Senin pagi atau hari Minggu malam, ya besok Senin. Nah itu berarti dia nggak sesuai passion. Iya. Iya. Terus kalau yang udah hari Jumat yang thanks God it's Friday, besok weekend, itu kerjanya nggak sesuai passion. Saya dari pertama kali kerja tuh emang selalu excited gitu. Oh besok asik mau ketemu si ini, asik besok mau meetingin ini gitu. Kalau kata terlambat nggak ada, karena kalau menurut saya mau ketemu passionnya nanti ketemu atau menyadari ya. Passion tuh nggak usah dicari karena udah dari dalam diri kita sendiri. Kita Lebih tahu tepatnya apa menyadari ya, jadi. menyadari. Apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka. Iya. Gitu. Nah ketika kita menyadarinya lah saya di umur 40-45, kalau memang ada kesempatan dan berani, lakuin itu gitu. Karena ya kita nggak tahu kan umur kita masih berapa kan. Iya. Kalau sampai 70 tahun ya berarti kan sekian puluh tahun lagi masih bisa nikmatin hidup gitu. Iya. Karena kalau kerja sesuai passion, ini udah pasti lah. Dan dua passionnya Oh ya. passion banget. Passionnya ngomong. Abis. Passionnya ngomong. Ya kan ngomong bisa jadi passion loh. Bisa. Which is you guys, passionnya ngomong gitu. Ngomong, ketawa-ketawa, dibayar. Bener. Jadi karir. Ini awalnya dari gara-gara nongkrong di kantin sebenarnya. Nongkrong di kantin kebanyakan ngomong, teman-teman bilang, "Kamu tuh ngomongnya banyak sekali. Coba Bawel ngelamar jadi banget penyiar radio gitu kan." Akhirnya berlanjut. Ya benar. Exactly. Benar juga. Setuju. Beda antara hobi sama passion ya. Iya. Kalau hobi itu cuman kita ngelakuin untuk kita suka, bukan cinta ya, kita suka dan kita lakuin untuk supaya bisa keluar dari rutinitas. Iya. Ya, kalau passion sesuatu yang kita cintai dan karena kita melakukan itu menjadi rutinitas tapi menghasilkan uang. Iya. Kayak gitu. Dasarnya beda. Kalau passion tuh hasrat. Wah, Yes, gitu yes. ya. Yang menggelora kemudian akhirnya kita terjemahkan menjadi pekerjaan gitu. Oke, kita jeda dulu pemirsa. Kami akan menggali lebih dalam lagi. Tetap bersama kami tentunya di Ngobrol Pagi.